Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Abu Iqbal dari E-Cerdas. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali tutorial kita eh, yang sekarang kita akan membahas eh, membuat game dengan Python pada bagian ketiga. Ya, pada kesempatan ini eh, kembali saya ingatkan tool yang kita gunakan adalah yang pertama Python, kemudian PyCharm, kemudian Pygame. Eh, untuk menginstal atau mendownload Python bisa dari python.org, dan untuk mendownload PyCharm-nya dari jetbrains.com PyCharm. Ya, silahkan di-download. Ada dua versi, versi yang berbayar dan versi gratis untuk komunitas. Kemudian untuk menginstal atau menambahkan paket Pygame ke ke perangkat kita, teman-teman bisa melihat dokumentasinya di pygame.org. Ya, di sana bisa kita dilihat di menu Getting Started. Untuk menginstalnya, untuk yang Windows ada, yang Raspberry Pi ada juga, dan untuk Mac dan untuk Unix ada juga. Ya, silahkan. Caranya, kalau dengan menggunakan Windows, ini kita copy Python 3-m pipe install menu pygame -user seperti ini. Ini kita copy. Kemudian kita buka command prompt kita. Ya, bisa menggunakan command prompt di sini seperti ini, tinggal dikopikan saja, kemudian ditekan enter. Jadi nanti akan menginstal Pygame ke perangkat kita. Ya. Kemudian setelah Pygame tersebut sudah berhasil terinstall ke perangkat kita, bisa dipanggil atau bisa dilihat dari library. Kita bisa mengeceknya dari file, setting, kemudian kita buka di project team, ya, project interpreter di sini. Ini kebetulan saya sudah menginstal. Kalau untuk mengecek apakah Pygame sudah ada di dalam sistem kita atau belum, bisa kita lihat dari cek tanda plus di sini. Kita ketikkan Pygame di sini. Ya, ini akan muncul di sini. Untuk menginstal paket tersebut ke project kita pilih Pygame-nya, kemudian kita tekan install package. Ya, seperti ini. Nah, tanda sebuah paket sudah masuk ke dalam sebuah project adalah sudah masuk ke dalam project interpreter seperti ini. Saya sudah memiliki beberapa paket, ada pipe, ada Pygame, Pygame project, dan setup tool. Ya, seperti ini. Ini berarti menandakan Pygame kita sudah aktif, sudah bisa kita pakai di dalam project kita. Tanpa kita menambahkan paket Pygame ke project kita tidak bisa menggunakan atau menjalankan perintah-perintah Pygame di project kita. Baik, berikutnya sudah dipahami. Nanti kalau ada kesulitan silahkan menghubungi kontak kita atau melalui komen yang kita sediakan. Baik, kita kembali lanjutkan ke coding kita. Ya, di dalam coding kita kemarin sudah berhasil membuat satu objek player di sini. Kita sudah membuatnya. Kemudian juga sudah membuat musuh satu di sini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan satu tugas, yaitu kita akan membuat player satu ini untuk bergerak ke kanan dan ke kiri, ya, sesuai dengan inputan keyboard yang kita masukkan. Begitu, ini target kita di tutorial bagian ketiga ini. Baik, kita lanjutkan ke coding. Ya, ini adalah coding lama kita.
masih di main.py, main.python. Ya, tujuan akhir kita adalah menggerakkan player ini ke kanan dan ke kiri. Baik, untuk inisialisasi pertama, coba kita jalankan dulu untuk mengetahui posisi terakhir game kita. Ya, ini di sini, musuhnya di sini, dan playernya di sini. Mungkin kita perlu turunkan sedikit sumbu Y. Ya, kita buat misalnya ini player 430 running. Ya, kurang ya. Player Y. Oh, ini salah nih. Player X harusnya ini adalah Y. Ya. Ya, seperti itu. Sudah turun ya. Mungkin perlu diturunkan sedikit lagi menjadi 490. Ya, di sini. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau untuk menggeser seperti yang kita lakukan barusan adalah sebenarnya merubah value dari X atau Y-nya. Kalau X untuk ke kanan dan ke kiri, dan Y untuk atas ke bawah. Untuk X itu kalau untuk pergerakan ke kanan berarti dia perlu ditambah nilainya. Lebih besar berarti ditambah lebih ke kanan. Untuk ke kiri berarti lebih kecil dari value yang ini. Ya, itu sebagai gambarannya. Kita tes dulu, misalnya untuk kanan kiri, untuk mengetes dulu. Jadi ini kita geser ke kanan, kita tutup sebentar, kemudian kita buat menjadi 370. Ya, kita running. Ya, dia bergerak dari sebelah kiri ke kanan. Nah, ini masih hard coded atau masih manual. Kita rubah, baru berubah di sini. Kita akan membuatnya sesuatu yang dinamis. Oke. Untuk itu kita membutuhkan salah satu atau sebuah variabel untuk penanda bahwa variabel tersebut kita gunakan untuk penambah ke kanan dan ke kirinya. Dan untuk itu kita harus meletakkannya di sini, player geser saya sebutnya. Kita isi untuk penanda awal adalah misalnya 0. Ya, karena dianggap belum ada value, dan kita harus mendeklarasikan di sini karena tanpa kita deklarasikan di atas di sini, sewaktu kita pakai di bawah nanti akan error. Jadi harus kita deklarasikan di variabel yang global, bukan di scope yang di bawah. Ya, kemudian kita bisa membuat simulasi awal. Misalnya kita di sini akan kita inisialisasi di dalam screen sini. Kita akan membuat simulasi tanpa menggerakkan keyboard, tetapi kita akan mencoba dulu pergerakan tersebut secara otomatis ya. Ya, kita inisialisasikan, kita panggil lagi variabel yang di atas, kita isi dengan sesuatu yang baru, misalnya sama dengan 1 seperti ini. Ya, artinya kita menggunakan variabel yang ini kemudian diisi dengan value yang baru. Yang awalnya 0 kita isi dengan sekarang kita tambahkan menjadi 1. Ya. Nah, begitu. Berikutnya bagaimana supaya X di sini bertambah ya, bertambah. Kita coba yang bertambah dulu. Berdasarkan variabel yang dinamis kita isi sama dengan 1 ini. Ya, caranya adalah kita buat sebuah
kita letakkan di sini, boleh ya. Ya, di sini kita sebutkan player X. Jadi kita akan merubahnya player X. Kita buat increment tambah sama dengan variabel dinamis kita tambahkan di sini. Ini artinya player X akan ditambah terus dengan 1, 1, 1, 1 begitu. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Bisa kita tes dengan perintah print ya, seperti ini. Kemudian kita isikan variabel player X. Coba kita running. Ya, apa yang terjadi? Ya, ini di value dari X kita bertambah terus, ditambah dengan nilai 1 ya, 711, 712, 713, 714 ya, begitu ya. Nah, ini tadi terlalu cepat, coba kita kurangi angka satunya menjadi 0,2 seperti ini. Coba kita running. Ya, ini nampak kelihatan pesawat player kita bergerak pelan-pelan ke kanan karena nilainya kita rubah dari 1 menjadi 0,2 ya, begitu. Nah, kita bisa mensimulasikan juga, misalnya ini ke kanan atau kita kurangi aja menjadi 1. Kalau untuk ke kiri, kita bisa membuatnya player X-nya minus ya di sini. Oke, kita jalankan. Ya, dia bergerak ke kiri. Ya, bergerak ke kiri terus. Kalau untuk plus berarti dia ke kanan, kalau untuk ke kiri berarti dia harus minus. Ya, sudah kelihatan. Cuma di sini memang masih secara otomatis ya, tanpa ada interaksi dari kita, tanpa ada inputan dari kita, tanpa kita menyentuh keyboard, pesawat atau player kita sudah berjalan sendiri ke kanan atau ke kiri sesuai inputan. Yang kita maukan adalah pesawat tersebut bergerak ke kanan dan ke kiri berdasarkan inputan keyboard yang kita inputkan. Oke, baik. Nah, untuk sementara kita nonaktifkan dulu ya, menjadi komen dan bisa kita jalankan. Ya, tidak ada pergerakan. Kemudian nilai dari X, sumbu X-nya pun sama 370 karena tidak ada increment-nya kita nonaktifkan. Ya, tahapan ini kita akan mencoba dulu inputan keyboard kita, menangkap inputan dari keyboard untuk ditangkap value dari keyboard yang kita kirimkan. Ya, itu tugas kita. Kita tutup dulu dan kita juga matikan print player X. Ini. Nah, untuk menangkap inputan keyboard, kita bisa memasukkan dari sini. Kita bisa memanggil event namanya event keydown. Ya, ada beberapa event nanti. Ini masih di dalam for event by game event ya. Kita masukkan ke event D. If event kita pakai type-nya, type adalah game dot ya, kita mengeksekusi dulu yang key down, nanti kita akan juga mengeksekusi yang key up-nya. Satu keyboard ditekan dan keyboard diangkat dari keyboard. Nah, apa yang kita tangkap dari
event type pygame keydown, ya kita akan memilih dulu mengkondisikan bahwa yang kita pilih itu adalah tombol ke kiri dan ke kanan. Ya, kita ambil yang ke kiri dulu, pakai event if juga. If event kemudian key, ya event key. If event key sama dengan pygame, kita ambil yang key left. Nah, ini ada banyak key, di sini ada key 1, jadi seluruh keyboard ada kodenya, silahkan dipilih nanti. Tetapi pada kesempatan ini kita memilih yang key left. Ya, ini dia. Oke, key left. Nah, apa yang akan kita lakukan apabila yang kita tekan adalah key left? Ya, kita tes dulu, kita belum melakukan action yang sebenarnya, kita baru mau ngecek dulu benar tidak yang kita tekan adalah tombol left. Ini adalah tombol left. Oke, coba kita jalankan. Ya, ini belum terjadi interaksi apa-apa. Sekarang kita coba tekan tombol kita, tombol key left. Nah, ini sudah muncul. Ini adalah tombol key left. Ya, ini sudah tidak kelihatan lagi berapa banyaknya karena banyak tombol tadi saya tekan. Baik. Nah, berikutnya bisa juga kita bedakan antara key left dan key right. Oke, bisa kita copy saja untuk lihat lebih cepat. Kita paste sini. Bagiannya kita ganti right. Ini adalah tombol right. Oke, kita coba. Ya, kita coba tombol ke kiri 1. Ya, tombol ke kanan 1. Ya, dari sini akan kelihatan ini ada tombol left dan ini ada tombol right. Kita coba kanan lagi. Mana dia? Nah, sudah muncul tombol ke kiri. Ya, seperti itu. Ya, artinya value yang kita tangkap adalah sesuai dengan apa yang kita inputkan. Jadi sewaktu kita menekan tombol left, benar bahwa itu yang ditekan adalah tombol left. Sewaktu kita menekan tombol right, berarti benar itu adalah yang ditekan adalah tombol right, sesuai dengan keterangan di sini. Baik. Nah, selain menggunakan event tombol key down, kita juga perlu mengetesnya dengan tombol key up, ya, untuk membebaskan bahwa itu tombol key, setelah key down selesai kemudian di key up kan, itu berarti kita akan lakukan penanda di situ. Oke, kita lanjutkan di sini. Ya, if event type pygame key down kita menjadi key up. Ya. Nah, di dalam key up ini juga bisa kita kasih event lagi. Tapi di sini sebenarnya karena kita tidak membutuhkan action untuk eksekusi dan untuk membebaskan saja, kita bisa menggabungkan antara left dan right-nya. Ya, seperti ini kita bisa sambungkan. Cukup dengan satu if event key sama dengan pygame key left or ya right, atau ke kanan atau ke kiri, kita kasih action misalnya sama, kita print juga. Print tombol sudah merdeka. Seperti itu. Tombol sudah merdeka. Kita coba running. Kita tekan tombol kiri. Ya, kanan, kiri, kanan. Ya, oke.
begitu seterusnya. Artinya sewaktu kita menekan akan dieksekusi tombol ke kiri atau ke kanan, dan sewaktu kita angkat juga muncul bahwa tombol sudah merdeka atau tidak ditekan lagi. Oke. Ini untuk memudahkan kita menangkap, memberikan gambaran untuk memudahkan menangkap apa tangkapan dari keyboard yang kita berikan. Nah, berikutnya kita kembali ke pembahasan awal kita untuk menggeser ke kanan dan ke kiri dari player X. Ini kita nonaktifkan, kita buat menjadi komen saja. Kemudian kita bisa memberikan value baru di sini. Baik, player geser kita rubah, yang sebelumnya tadi berubah secara otomatis ke kanan atau ke kiri kalau minus. Sekarang kita cut, kita copy, kita pindahkan sesuai dengan kondisi event keyboard kita. Untuk yang left kita buat nanti menjadi minus, dan untuk yang right nanti bisa kita buat yang positif. Ini kita buat minus atau negatif, kemudian yang di right kita biarkan menjadi positif seperti ini. Oke, sudah player geser sudah, tinggal kita aktifkan kembali player gesernya. Oke, kita coba. Ya, ada error player X. Ya, di sini ada error player X minus player geser, ada yang diinikan. Ini kita aktifkan saja. Ya, itu karena tadi event kita tidak ada perintah, jadi terjadi error. Kemudian setelah kita membuat player X ini ada datanya, maka kita bisa mengkombinasikan dengan event player X kita yang di atas, supaya player X-nya ini dinamis, karena di sini kan masih statis. Ya, ini masih statis, belum ada inputan posisi X dan Y-nya. Oke, jadi untuk membuat dia dinamis, kita harus memasukkan posisi X, Y terbaru, dan tentu saja kita akan merubah function atau def kita yang di atas di sini. Ya, yang kita kirim apa? Yang kita kirim adalah sumbu X-nya di sini, dan juga tentu saja player atau sumbu Y-nya. Kalau Y-nya sebenarnya kan tidak berubah, yang berubah cuma X-nya saja. Ya. Oke. Kemudian di sini kita harus merubah juga. Sebelumnya player X dan Y-nya di sini adalah statis, diambil dari sini. Sekarang kita rubah menjadi sesuatu yang dinamis. Misalnya X baru, Y baru. Oke. Kita masukkan posisi terbaru, X baru, dan Y baru. Ya, kita coba menggerakkan ke kanan. Nah, ini. Ya, jadi dari apa yang kita miliki sekarang, tombol kita sudah berjalan, player kita sudah bergerak sesuai keinginan kita. Kalau ke kanan, ke kiri dia ke kiri. Ya, mudah sekali tutorial kita. Tutorial membuat game dengan Python dan PyCharm. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bisa
atau ada yang perlu ditanyakan, bisa chat di komen atau menghubungi kontak kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.